Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas yang pertama itu tentang pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Sekarang kita akan membahas tentang nomor 2, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. 2. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir di dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju ke sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sebuah alat yang bernama sphygmomanometer. Ada pula yang menyebutnya dengan tensimeter. Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Tekanan darah yang normal berkisar antara 120 per 80 mm Hg. Angka pertama menunjukkan tekanan saat bilik jantung berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Disebut dengan angka sistol. Angka kedua yaitu yang lebih rendah adalah hasil pengukuran tekanan saat bilik jantung berelaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi. Disebut angka diastol. Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Masih ingatkah kamu pernyataan hukum Pascal? Menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di bagian tubuh yang lainnya. 3. Tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Setiap menit, paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada bagian ini, yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan oksigen dan karbon dioksida yang terlarut di dalam darah. Tekanan parsial oksigen diberi simbol PO2, sedangkan tekanan parsial karbon dioksida diberi simbol PCO2. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara oksigen dan karbon dioksida bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 yang lebih rendah dan PCO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Alveoli merupakan bentuk jamak dari alveolus. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, karbon dioksida yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan oksigen yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya, PO2 dalam darah menjadi naik atau banyak mengandung oksigen dan PCO2 dalam darah menjadi turun atau sedikit mengandung karbon dioksida. Darah tersebut kemudian menuju ke jantung dan dipompa ke seluruh bagian tubuh.
Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, oksigen dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan karbon dioksida dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan karbon dioksida dalam darah, sehingga karbon dioksida dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan oksigen dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Alhamdulillahirobbilalamin, materi di bab 7 sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.